Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan core value BUMN. Akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang belajar seputar karir, cek di bagian playlist. Di sana aku udah kelompokin tuh biar teman-teman belajarnya gampang. Dan yang selanjutnya kalau ada yang lagi nyari info lowongan pekerjaan, pantau aja teman-teman secara berkala di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi tentang lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang ada di LinkedIn. Aku share dan aku repost di sana. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan aja ya teman-teman ya di kolom komentar. Kita diskusi bareng aja di sini. Aku pengen ngenalin ke teman-teman yang mungkin belum tahu tapi pengen daftar karena nggak lama lagi bakal ada rekrutmen bersama BUMN. Tes awalnya pasti selain TKD pasti kan ada akhlak ini ya gitu. Yuk kita mulai familiar dulu teman-teman. Nanti di video-video selanjutnya aku nggak terlalu banyak bahas soal definisi. Nanti kita lebih perbanyak latihan soal. Oke? Nah teman-teman kita lanjut aja ya teman-teman ya. Akhlak di sini nih ya, A-nya amanah ya. Amanah di sini artinya adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Di dalamnya itu meliputi apa aja? Misalkan memenuhi janji dan komitmen. Ini sumbernya dari sini ya, teman-teman ya. Halaman resminya dari BUMN. Kemudian bertanggung jawab atas tugas dan keputusan dan tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kata-kata kunci yang teman-teman itu bisa pegang dulu. Amanah. Amanah definisinya aja. Dapat dipercaya, megang teguh kepercayaan. Percaya, dipercaya, janji. Janji berarti komit, gitu. Berarti tanggung jawab atas tugas, tanggung jawab atas keputusan. Terus, tapi berpegang teguh pada nilai moral dan etika, gitu. Tetap ada landasannya moral dan etika, kayak gitu. Untuk bentuk-bentuk soalnya, teman-teman, mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang contoh real, misalkan si A begini, 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 gitu. Ada yang, ini aku kasih beberapa contoh aja. Mungkin ada yang bentuknya kayak begini kurang lebih gitu. Mungkin nanti teman-teman yang di tahun-tahun kemarin udah dapat boleh tuliskan di kolom komentar gimana sih soalnya didapat gitu. Menyelesaikan proyek atau tugas sesuai dengan kesepakatan baik dalam lingkup profesional maupun sukarela merupakan penerapan dari value. Nah, di sini ya, menyelesaikan sesuai kesepakatan berarti ada kesepakatan menyelesaikan berarti A mana? Contohnya kayak gini misal. Ada juga yang sebaliknya teman-teman. Mungkin bentuknya kayak gini. Nah, contoh penerapan core value amanah dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Gitu. Misal kalau di contoh ini adalah kecuali gitu. Mungkin ada si A, si B di soal itu mungkin bisa disebut gitu. Ini contohnya kalau di sini adalah yang C ya. Melaksanakan keputusan hasil meeting dengan setengah hati. Ya nggak mungkin setengah hati ya teman-teman ya namanya amanah kayak gitu ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke yang selanjutnya yaitu K. K-nya itu artinya kompeten. Kompeten itu adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke. Di dalamnya itu meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Bayangkan teman-teman, ada suatu tantangan baru, tingkatin kompetensi biar terselesaikan gitu. Dan di sini ada juga membantu orang lain belajar. Ingat ya, kompeten termasuk membantu orang lain, berarti tidak untuk diri sendiri. Belajar dan mengembangkan kapasitas itu juga untuk membantu orang lain untuk belajar gitu. Menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik. Nah, di sini ada kata kunci juga teman-teman. Kalau orang kompeten itu artinya tuh dia mampu. Kalau dia mampu, berarti dia bisa. Kok dia bisa? Karena dia punya kapabilitasnya. Kalau tantangannya berubah ya dia pasti akan senantiasa mengembangkan gitu. Jadi pakai logika aja sebenarnya gampang ya teman-teman ya terkait dengan kompeten ini. Bentuk soalnya juga beragam teman-teman. Nanti di contoh soal aja yang di video selanjutnya aku kasih contohnya. Ini hanya gambaran-gambaran aja misalkan gitu. Memperbarui pengetahuan tentang teknologi gitu. Kemudian tentang aplikasi, perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas merupakan penerapan dari value apa nih? Nah, ingat ya teman-teman, di sini berarti
kompeten gitu. Karena ada teknologi baru. Terus kita meningkatkan lah di situ ya, memperbarui pengetahuan gitu. Biar apa? Meningkatkan efisiensi dan produktivitas gitu. Ini contohnya begini. Ada yang model kedua juga yang dibalik gitu. Kurang lebih kayak gini. Ya ini soalnya nggak mungkin keluar kayak gini persis ya teman-teman ya. Tapi logikanya diambil aja teman-teman gitu. Jadi core value itu gimana sih penerapannya gitu. Mana sih yang enggak, ini aku bikin kecuali semua nanti contohnya gitu. Contohnya adalah yang E, yang salah ya. Kenapa kok E itu nggak termasuk kompeten? Coba kita baca. Enggan melakukan training kepada anggota tim untuk meningkatkan kemampuan baru gitu. Padahal kan harus mau ngajarin gitu ya, memberikan pembelajaran ke orang lain gitu. Berarti dia nggak kompeten di sini. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu H. H itu adalah harmonis. Harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, nah itu di dalamnya itu meliputi menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain, namanya harmonis, harmoni gitu ya. Dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Gitu. Kalau kondusif itu pasti harmonis. Gitu. Coba dibayangkan harmonis, peduli, menghargai, kondusif itu adalah kata-kata kuncinya kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nanti bentuk soalnya juga beragam. Misalkan di sini aku kasih contoh mendorong komunikasi terbuka antara semua anggota tim, baik untuk berbagi ide, memberikan feedback, atau menyelesaikan konflik untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif adalah penerapan dari core value. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Itu berarti harmonis gitu. Oke, kita contoh soal lagi, satu lagi. Nah, kayak gini, teman-teman. Langsung aku kasih kuncinya aja, biar yang lain juga dibaca ya, teman-teman ya. Gitu. Berarti kalau yang lain yang nggak ada warna hijaunya, berarti yang benar, yang hijau ini yang salah ya. Penerapan core value harmonis, kecuali yang D. Apa tuh yang D? Memberikan kesempatan kepada orang lain dari suku yang sama untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini kan wah, cuma yang suku tertentu nih ya, nggak mungkin, ini bukan harmonis. Harmonis itu siapapun gitu ya teman-teman, yang tidak memandang latar belakang termasuk suku dan lain-lain gitu. Kalau yang lain, oh itu harmonis ya teman-teman ya untuk pilihan A, B, C dan E gitu. Oke, itu adalah yang H ya teman-teman dari akhlak ya. Kemudian kita lanjut L. L di sini adalah loyal. Loyal itu artinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ingat ya, kata kuncinya adalah dedikasi, kepentingan bangsa dan negara. Udah dua kata kunci. Di dalamnya meliputi apa? Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara. Oke, berarti ada kata kunci menjaga nama baik. Kemudian, apalagi rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Adanya pengorbanan untuk hasil yang optimal. Dan nomor 5 adalah patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi semua sifat loyal ini didasari dengan apa? Sesuai atau selaras dengan hukum dan etika gitu. Itu yang dari sisi loyal. Oke. Nanti soalnya juga bermacam-macam teman-teman. Ini sebagai gambaran aja. Misalkan nih teman-teman, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan ramah, efisien, dan profesional untuk membangun citra perusahaan yang baik di mata masyarakat adalah penerapan dari core value apa? Yaitu loyal. Gitu. Karena tadi ya, menjaga nama baik. Kalau kita kerja, kita nggak, misalkan kita di garda terdepan nih ya di BUMN, kemudian ngasih pelayanan, malas-malesan, jutek, dan lain-lain. Citranya jadi jelek ya, gitu. Untuk diri, untuk temen, nanti untuk perusahaan gitu. Ya, itu kan nggak bagus gitu. Maka dengan memberikan pelayanan yang terbaik, itu termasuk penerapan dari core value loyal. Oke, ini ada contoh lain teman-teman, gitu. Penerapan di kehidupan sehari-hari. Kecuali, mana nih yang kecuali? Jawabannya adalah yang E gitu. Rela menghabiskan waktu untuk bekerja selama memperoleh keuntungan pribadi walaupun merugikan perusahaan. Ya, ini bukan loyal namanya teman-teman ya. Kalau kita bacanya setengah aja, menghabiskan waktu untuk bekerja selama memperoleh keuntungan. Tapi ini pribadi gitu dan merugikan perusahaan, jelas itu bukan yang loyal. Kalau yang lain itu adalah contoh yang loyal gitu. Dari A, B, C, D. Bisa sambil di pause-pause ya teman-teman yang nonton videoku terus dipahami, oh loyal tuh kurang lebih konteksnya ini ya gitu. Pilihan gandanya silahkan disimak ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang lanjut.
ke bagian A yang kedua. Tadi yang A pertama adalah amanah, sekarang A yang kedua adalah adaptif. Adaptif itu adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi suatu perubahan. Di dalamnya itu termasuk cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Namanya adaptif. Kita tanpa baca itu adaptif, adaptasi gitu kan, penyesuaian diri. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Perbaikan, pengembangan teknologi. Kayak gitu. Ini rada-rada mirip sama kompeten, tapi nanti kalau misalkan teman-teman lihat di contoh soalnya itu berkontras gitu, teman-teman. Kemudian bertindak proaktif gitu. Proaktif tuh gimana, teman-teman? Paling simpel. Ya kalau nggak diminta, ya ngasih tahu karena tahu itu adalah tanggung jawabnya gitu. Kalau nggak diminta, udah langsung ngasih laporan. Contoh simpelnya gitu ya. Proaktif. Proaktif itu adalah memberikan aksi dulu sebelum ada sesuatu dikenakan ke kita gitulah. Kita contohkan di sini. Memanfaatkan sumber daya online seperti tutorial online, forum, atau webinar gitu ya, untuk terus belajar teknologi yang baru yang dimiliki oleh perusahaan merupakan penerapan dari adaptif. Kayak gitu, teman-teman. Oke ya, ke gambar ya, simple ya. Apa sih contoh yang kedua yang simple lagi? Penerapan core value adaptif gitu. Yang mana? Kecuali, ingat ada kecuali berarti yang bukan core value adaptif adalah yang B. Coba kita baca. Membaca tutorial software baru yang dimiliki oleh perusahaan tanpa mengaplikasikannya. Nah, ini kan aneh ya. Jadi, perusahaan punya teknologi baru, misalkan ada software baru, terus kita, wah ini ada software baru nih. Oke, kita baca tutorialnya, tapi nggak diaplikasiin gitu, kayak resisten gitu misalkan, atau udahlah gini aja lah, biasanya begini aja gitu, nggak usah pakai software baru lah. Lah ini bukan adaptif, teman-teman ya. Yang adaptif yang gimana? Pilihan selain B ini adaptif semua contohnya. Silahkan bisa dibaca satu-satu kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah K. K di sini artinya adalah kolaboratif. Kolaborasi itu kan kerjasama. Berarti kolaboratif itu apa ini? Membangun kerjasama yang sinergis. Sinergis saling menguntungkan. Kayak gitu, teman-teman. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk pihak yang berkontribusi. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini ada beberapa kata kunci, teman-teman, yaitu kerjasama, sinergis, memberikan kesempatan, berarti kesempatan, kontribusi, oke, keterbukaan, oke, kemudian menggerakkan sumber daya menuju tujuan yang sama, tujuan bersama, gitu. Itu inti dari kolaboratif. Ini contoh soalnya, teman-teman, yang aku bikin sederhana aja. Aktif menghadiri rapat dalam diskusi tim, serta berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif merupakan penerapan dari core value yang mana? Kolaboratif, kayak gitu. Karena kan ada masukan, berpartisipasi, adanya partisipasi gitu ya, teman-teman ya. Kita kasih contoh yang kedua. Mungkin nanti bentuknya ada yang kayak gini. Contoh penerapan core value, kolaboratif. Kecuali yang mana nih, teman-teman? Kecuali yang B. Coba kita baca kenapa yang B. Memberikan kesempatan kepada setiap bawahan tertentu saja untuk dapat memberikan masukan saat rapat. Bawahan tertentu gitu. Padahal kesempatan itu ke siapapun. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu gimana yang kolaboratif? Pilihan yang selain B. Gitu. Mendukung pengembangan karir rekan kerja dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Ini kan gitu, pemberian kesempatan gitu ya. Itu adalah yang kolaboratif juga. Yang D, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Dia juga sama kolaboratif dan lain-lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu semua adalah gambaran umum, teman-teman, terkait dengan core value akhlak tadi gitu. Jadi ada amanah, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, ada kolaboratif. Di tahun-tahun ini, aku video ini aku bikin tahun 2024. Di tahun-tahun sebelumnya soal ini cukup banyak, dan ini hanya butuh latihan aja, teman-teman, biar teman-teman tahu ini tuh sebenarnya masuk ke yang mana nih,
amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, atau kolaboratif. Bentuk soalnya juga macam-macam, nggak cuma kayak yang aku kasih tadi teman-teman. Itu hanya biar teman-teman tuh dari definisi gitu ya. Itu teman-teman tahu gitu. Oh, kurang lebih ya semacam ini. Nanti di video-video selanjutnya aku akan kasih contoh-contoh soalnya biar teman-teman cukup terlatih, dan pada saat udah terlatih jadi teman-teman itu tahu oh itu tuh value yang ini loh, itu value yang ini loh kayak gitu. Oke, paling sementara dari aku itu dulu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau mau diskusi tinggal hubungi aku lewat salah satu dari sosmedku ini. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu.